من أنا من أنا من أنا لولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat izin Allah lah ibu dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Apa kabar anak-anak kesayangan kebanggaan ibu? Ibu doa mudahan Allah selalu memberikan nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat bahagia dunia akhirat untuk anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, ibu mohon kalian baca doa dulu lah sayang. Mudah-mudahan berkat kalian membaca doa sebelum belajar, Allah meridhoi dan memberkahi pembelajaran kita pada hari ini. Kita baca doa sama-sama yuk sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak kesayangan ibu yang sudah membaca doa belajar. Dan ibu ucapkan juga terima kasih banyak karena anak-anak ibu sudah menyelesaikan pelajaran 1 dengan sangat baik, yaitu mengenai bersihkan hati dengan memohon ampun, kalimat thayyibah istighfar pada pelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kedua lah pintarlah, yaitu mengenai mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kompetensi dasar yang insya Allah akan kita capai pada pelajaran 2 ini, yaitu pertama, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal asma Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar dan Al-Afuw. Yang kedua, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan asma Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar dan Al-Afuw. Yang ketiga, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat memahami makna Al-Ghafar dan Al-Afuw. Yang keempat, mudah-mudahan insya Allah kalian dapat menyajikan arti dan bukti sederhana asma Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar dan Al-Afuw. Selanjutnya ibu akan bacakan peta konsep pada pembelajaran kita, yaitu mengenai Asmaul Husna Al-Ghafar dan Al-Afuw, yaitu pertama pengertian, yang kedua perbedaan, dan yang ketiga hikmah ya sayang. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang sifat Al-Ghafar. Tapi sebelumnya ibu ingin mengingatkan kembali apa sih Asmaul Husna. Sebenarnya pembelajaran Asmaul Husna ini sudah diajarkan sejak kelas 3 ya pintar. Nah, tapi akan ibu ulang kembali. Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama dan husna artinya yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah.
Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Ya sayanglah, 99 nama itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang baik lah pintar. Nah, jadi dari 99 Asmaul Husna tadi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madi lah pintarlah, yaitu ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita ya sayanglah, dosa-dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunan Allah. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Nah, Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali lah pintar, 3 kali berdiri sendiri sebagaimana yang terungkap dalam Quran surah Nuh dan Quran surah Toha, sedangkan 2 kalinya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya yaitu Al-Aziz. Anak-anak kesayangan dan kebanggaan ibu, dosa itu adalah kegelapan lah pintarlah. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati kita. Perasaan tidak tenang, tidak tentram, dan selalu merasa bersalah itu adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa. Lebih pintar, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut, lebih pintar, baik dosa itu kecil maupun dosa itu besar. Kalau dosa diampuni, maka hati kita akan menjadi tenang dan pikiran kita akan menjadi tentram. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berarti telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita itulah sayanglah, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Banyak sekali dosa yang kita perbuat di dunia inilah pintarlah. Ada dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja lah pintar. Alangkah banyaknya orang yang juga melakukan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib tersebut. Untuk apa sayang alasan Allah menutupinya? Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut. Misalnya apa sayang? Contohnya ketika kalian berada di dalam kelas saat ujian atau ulangan, ada salah satu anak yang mencontek sayang. Nah, padahal mencontek itu adalah perbuatan yang tidak terpuji atau tercela lah pintarlah, Allah tidak menyukainya. Tetapi Allah tidak langsung menghukum atau langsung memberikan teguran kepada kita, kepada anak tersebut, tapi Allah menutupi aib-aibnya sehingga tidak ada yang tahu bahwa anak itu mencontek. Karena apa alasan Allah menutupi itu? Karena Allah memberikan kesempatan kepada anak itu untuk bertobat, menyesali perbuatannya dan tidak mencontek lagi. Tapi kalau perbuatan itu, kesempatan yang diberikan Allah itu tidak digunakan, anak itu mencontek lagi berulang kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka rahasianya itu di hadapan gurunya sehingga kecurangan tersebut terbongkar dan anak itu pun mendapat hukuman dari guru. Nah, itu tadilah sayang contohnya. Allah tidak langsung memberikan teguran atau hukuman kepada hamba-hambanya karena apa? Karena Allah bersifat Maha Pengampun.
Niatnya apa sayang? Tujuannya apa? Tujuannya agar hamba-hambanya bisa bertaubat dan menyadari kesalahannya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita itu adalah untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa kita. Lah pintarlah. Nah, Allah juga menutupi kesedihan kita. Karena apa? Karena memberi kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba untuk meneladani dan membiasakan maghfirahnya. Beberapa cara diantaranya yaitu dengan cara memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, berbuat salah kepada kita. Nah, kita maafkanlah sayanglah, serta menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati kita, menghindari diri kita dari prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, membuka aib saudara kita sendiri, menggunjingkan, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baik orang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai sifat al-afu ya pintar. Secara bahasa, kata al-afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Nah, sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka al-afu berarti Allah yang Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa kita sampai ke akar, dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepada kita. Karena apa? Karena Allah bersifat al-afu, Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepada siapapun yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan-kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika Allah tidak memaafkan kita, kita pasti sudah binasa dengan setiap dosa yang kita lakukan. Lah pintarlah, sesuai dengan firman Allah yang artinya, demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Hajj ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka lah pintar, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap dan terus maha mulia lah pintar. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni kita. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah al-afu? Yang pertama lah sayanglah, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang kita lakukan setiap saat dan dimanapun kita berada. Dan kita juga harus selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Dan kita tidak boleh mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Tidak banyaklah sayang orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain itu meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi yang sangat tinggi, sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi maaf kepada orang-orang tersebut. Masa kita sebagai hamba tidak memberikan maaf pula kepada sesama? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya,
Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Quran Surah An-Nisa ayat 149. Nah, memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah kepada kita itu merupakan sifat yang mulia lah sayang. Siapapun yang dapat membiasakan akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa pahala yang besar kepada kita, dan kita pun terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup seperti sulit untuk belajar, sulit untuk bergaul, perasaan takut, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat Allah Al-Ghafur dan Al-Afuwu di kehidupan kita sehari-hari lah sayang. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afuwu lah sayang. Semua nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna adalah sangat baik. Tapi Al-Afuwu memiliki arti yang lebih dalam daripada Al-Ghafur atau maghfirahnya sayanglah. Karena maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut hanya ditutupi Allah Subhanahu wa taala di dunia saja dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Adapun Al-Afuwu atau Allah Maha Pemaaf, yaitu dosa kita yang kita lakukan sudah tidak ada lagi, seolah-olah tidak pernah kita melakukan kesalahan, karena dosa kita itu telah dihilangkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bekasnya tidak terlihat lagi. Nah, dari sisi ini sayanglah, pemberian maaf itu lebih istimewa daripada pemberian ampun. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil nih sayang, seperti misalnya tidak banyak ibadah, maka di padang mahsyar akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pengampun. Tapi nanti dosa-dosa itu akan Allah perlihatkan dan Allah menyuruh kita untuk mengakuinya. Nah, berbeda dengan yang jika kita melakukan dosa lalu kita bertaubat, giat ibadah, maka di padang mahsyar kita akan memperoleh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena kesalahan kita itu telah dihapus sayanglah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai hikmah Al-Ghafar dan Al-Afuwu. Nah, kita sebagai umat Islam lah sayanglah harus meyakini dengan sungguh-sungguh dan meneladani sifat pengampun Allah Al-Ghafur dan pemaaf Al-Afuwu dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas sayanglah akan memperoleh hikmah sebagai berikut. Tapi ibu akan menjelaskan dulu apa itu ikhlas. Ikhlas itu yaitu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita dalam sehari-hari mengamalkan meneladani sifat Allah Al-Ghafur, Al-Afuwu dengan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridho Allah, maka kita akan memperoleh begitu banyak hikmah sayanglah. Yang pertama, kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang tersebut sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita lah sayanglah, tanpa kita merasa gengsi, karena memaafkan itu bentuk kemuliaan. Yang kedua apa sayang? Yang kedua, mendorong kita untuk terus beristighfar.
yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat kita berbuat salah maupun kita tidak berbuat salah lah pintar. Karena bacaan istighfar termasuk kalimat thayyibah, sehingga siapapun yang membiasakannya pasti akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, sayang? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi lah sayanglah, tanpa dibatasi oleh waktu, tempat dan umur. Artinya berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam usia berapapun. Ketika melakukan kesalahan atau dosa dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memaafkan kita. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pelajaran 2, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Silahkan siapkan buku, tulis nama, kelas, dan jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ditulis ya sayang, soalnya ditulis. Setelah selesai mengerjakan foto hasil latihan tadi, fotonya kirim melalui WA pribadi Ibu. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Ghafur? Tanda tanya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna Al-Afu? Tanda tanya. Nomor 3, apa perbedaan antara Al-Ghafur dan Al-Afu? Nomor 4, sebutkan 2 hikmah apabila kita meneladani sifat Al-Ghafur dan Al-Afu. Tanda tanya. Silahkan dijawab sayang. Selamat mengerjakan. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video pembelajaran Ibu dengan baik. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video pembelajaran ini. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.